Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi kembali, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentang apa? Tentang 40 penghambat rezeki. 40 penghambat rezeki. Tentang 40 penghambat rezeki. Masya Allah, ini banyak banget ternyata. Kawan-kawan, ketika kita berdiskusi tentang penghambat rezeki ini, kita tidak membahas tentang dosa ya. Ya, ini bisa jadi adalah dosa, tetapi ada dosa-dosa besar yang langsung akan berpengaruh kepada rezeki kita. Nah, kita tidak akan berdiskusikan tentang itu, ya. Saya disclaimer dulu. Tapi kita akan diskusi tentang adab kita, tentang sukses, tentang rezeki, ya. Dan itu saya sudah kumpulkan dari berbagai macam sumber, saya kumpulkan dan saya sadur, saya saripatikan ya. Walaupun disaripatikan tetap saja banyak ya. Dan saya uraikan ya, saya sarahi. Sarah dan hasiah itu kalau kemudian kita belajar tentang sejarah Islam itu akan ada dua itu ya. Sejarah. Nah, kalau kita berbicara tentang Islam itu kan ada dua itu ya, antara sarah dan hasiah. Dan ini bisa jadi sarah, bisa jadi adalah hasiah. Pembahasan itu ada di dalam satu kitab. Kitab sejarah, insya Allah. Nah, kawan-kawan, ada 40 penghambat rezeki kita. Dan ini sebaiknya kita perhatikan. Ya. Bukan untuk dijadikan sebagai fokus. Ya, bukan untuk dijadikan sebagai fokus, tetapi dijadikan sebagai informasi. Oh, ternyata ini bisa menghambat rezeki. Jadi kalau kawan-kawan pengen besar rezekinya, pengen dapatkan rezeki yang cepat, ya, perhatikan hal ini. Diperhatikan saja dan jangan dilakukan. Gitu. Apa saja itu? Baik, kita bahas ya. Singkat-singkat saja. Yang pertama adalah sombong. Jadi, sombong itu pada hakikatnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong itu pada hakikatnya kalau kita berhubungan dengan ilmu, maka kita akan menutup semua informasi, semua informasi yang masuk ke dalam diri kita. Itu adalah sombong. Dan seperti itulah yang dinamakan mental block. Jadi kalau kemudian kita memiliki sifat sombong dan kemudian ya kita pelihara, ya kalau kita pelihara maka ini akan menghambat rezeki kita, kawan-kawan. Ya, memelihara kok sifat sombong. Memelihara itu kambing, memelihara itu sapi, gitu ya. Ya kalau kemudian dalam jumlah yang ya, dalam waktu yang cukup lama itu bisa besar. Gitu ya. Kalau sombong jadi apa nanti, gitu ya. Nah, sombong ini kita kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita mendapatkan satu ilmu, saya sudah tahu itu. Ya. Saya lebih tahu daripada Anda, Mas. Dan seterusnya. Ya. Dan itu adalah sifat iblis, kan. Ya. Kalau yang seperti itu berkenaan dengan ilmu, atau kemudian berkenaan dengan harta, atau berkenaan dengan kedudukan, berkenaan dengan cinta, itu juga bisa disombongkan. Apapun yang ada di dunia ini bisa disombongkan. Dan semuanya binasa dan semuanya gagal. Ya. Karena kecerdasan, karena kekuasaan. Ya, Firaun gagal. Sombong karena kekuasaan, Firaun gagal. Sombong karena kecerdasan, Haman gagal. Ya. Sombong karena harta, Qarun gagal. Jadi kalau gagal semua, hindari. Tidak patut kemudian kita lakukan sifat ini. Tidak patut untuk kemudian kita pelihara sifat ini, kawan-kawan. Jadi, yang kedua adalah egois. Egois atau oportunis. Mementingkan diri dibandingkan orang lain. Mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Maka peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha, ya, itu
Tidak pernah tidak lagi memperhatikan hak-hak dan kepentingan orang lain. Yang penting dirinya untung. Hati-hati kawan-kawan, ini bisa menghancurkan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap skeptis atau tidak percaya diri. Dan ini tidak mudah juga kawan-kawan. Untuk menjadi orang yang percaya diri di dalam bisnis, ya, itu tidak mudah. Untuk percaya diri dia ngobrol di depan kamera itu juga sesuatu yang tidak mudah. Ya, saya paksa diri saya. Ya, saya tidak percaya diri, saya paksa. Pokoknya harus percaya diri. Begitu. Karena tujuannya bukan dalam rangka untuk sekedar mencari uang, tapi jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar daripada itu. Andaikan kawan-kawan itu meminta saya, Mas, tolong berhenti. Ya, tidak usah membuat video lagi. Atau tidak usah siar lagi di channel. Itu. Saya tidak akan pernah berhenti, kawan. Ya. Walaupun dengan cara gaya bicara saya seperti ini, gaya public speaking saya seperti ini, ya, saya akan terus, ya, insya Allah saya akan terus melakukan siar. Gitu. Saya bayar 1 miliar, Mas, enggak menarik. Saya bayar 1 triliun, Mas, enggak menarik juga, gitu. Karena di sini kita berbicara tentang legacy, kawan-kawan. Dan satu hal yang menarik di era milenial adalah kita membangun legacy. Legasinya adalah di sosial media. Ya. Dan kita tahu bahwa orang yang meninggal itu meninggalkan, ya, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Orang mati meninggalkan amal. Orang mati meninggalkan sosial media. Kenapa kemudian saya mengatakan seperti itu, kawan-kawan? Coba kalau kemudian ada orang yang meninggal, ya, yang dilacak apa? Sosial medianya mana? Apa postingan terakhirnya? Nah, kalau kemudian postingan sosial medianya itu sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah, maka akan menjadi dosa jariah. Tetapi kalau kemudian postingannya adalah syiar, dakwah, mengingatkan kepada kebaikan, kembali kepada Allah dan seterusnya, maka ini akan menjadi amal jariah. Paham ya? Ya, mulai setelah ini, ya, kawan-kawan, ya, buat channel juga, gitu ya. Kita kolaborasi, kita ngobrol-ngobrol, ya, kita berbagi, ya, dalam rangka untuk mengembalikan izul Islam wal muslimin. Kemudian yang keempat adalah takut atau fear. Takut menghadapi orang lain, takut ketemu orang, takut melakukan hal kebaikan. Nanti dibilang sok alim, Mas. Nanti dibilang sok bau surga, Mas. Alhamdulillah jika bau surga. Alhamdulillah kalau dibilang sok alim. Gitu. Karena pada hakikatnya untuk diri kita. Dan itu sebenarnya adalah godaan, kawan-kawan. Godaan dari iblis yang membisikkan was-was kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah tidak yakin. Kemudian yang kelima, tidak yakin. Yang kelima, tidak yakin. Tidak yakin pada siapa? Tidak yakin kepada Allah. Tidak yakin kepada Rasulullah. Tidak yakin kepada diri sendiri. Tidak yakin kepada pasangan. Tidak yakin kepada anak. Tidak yakin kepada mertua. Oh, bahaya. Tidak yakin pada klien. Tidak yakin kepada supplier. Tidak yakin pada... Nah, tidak keyakinan itu yang mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang negatif, maka hal yang seperti ini juga harus dihindari. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah merasa tidak layak. Ya. Merasa tidak layak. Seringkali ketika kemudian kita berada di satu tempat, kemudian ada pengamen. Ya. Jereng kayak gitu. Maka yang kemudian kita lakukan adalah apa? Memberikan uang sekadarnya. Coba kawan-kawan, ya, setelah melihat video ini, kasih mereka itu 100.000 misalnya. Apa yang kemudian terjadi? Biasanya mereka akan kembalikan uang itu. Gitu.
Mohon maaf Mas, mohon maaf Pak, saya tidak ada kembalian. Ya. Coba tanya, biasanya berapa? Gitu. Biasanya sekian. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya itu adalah berbicara tentang merasa tidak layak. Gitu. Merasa tidak layak. Dan terkadang ketika kita merasa tidak layak itu, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi di dalam jual beli pun biasanya adalah kayaknya harganya terlalu mahal gitu loh. Kalau kemudian saya menjual 500.000, ekor saya itu tidak laku. Saya menjual 2.500.000, ekor saya tidak laku. Ya, saya mengadakan mentoring, bayarnya 5 juta. Kayaknya nggak laku. Kenapa? Karena merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Dan yang terjadi apa? Akhirnya menurunkan harga. Ya sudah deh, 100.000 saja. Begitu. Maka kemudian kita bisa pahami, seperti itu bisa menghambat rezeki kita. Yang seharusnya kita mendapatkan 5 juta, kita hanya dapatnya 100.000. Padahal bisa jadi mentoring kita, ekos kita, itu banyak yang mencari. Kursus kita, kursus online kita, itu banyak yang mencari. Hanya saja kita tidak tahu. Makanya merasa layak ini penting. Ya. Yang ketujuh adalah excuse atau mencari alasan. Jadi kita mencari-cari alasan. Wajar dia sukses karena sumber dayanya ada. Wajar dia berhasil karena memang dari sejak kecil ya dia adalah orang kaya. Dia anaknya orang kaya. Wajar. Nah, hal yang seperti itu ya, kewajaran, kemudian mencari alasan. Saya sih tidak bisa. Saya masih karyawan. Bagaimana saya mau berbisnis, Mas? Saya mau usaha, Mas. Saya karyawan. Waktu saya sudah habis di perusahaan. Jadi tidak mungkin lah. Begitu. Nah, alasan-alasan yang seperti inilah yang kemudian menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki. Padahal bisa jadi ketika kemudian kita kelola waktu kita dengan baik, oke lah, kita kerja sebagai karyawan ya selama 8 jam. Tapi di sisa waktu itu, sebelum tidur misalnya, sebelum bersama dengan keluarga, kita sisihkan waktu dulu. Belajar, ya, jualan, ya, dan seterusnya. Bisa kita lakukan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah menunggu momen. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 adalah menunggu momen. Dan ini juga bisa menghambat rezeki. Kita menganggap bahwa suatu saat nanti ada momen yang tepat. Ada momen yang membahagiakan. Indah pada waktunya. Dan kita selama ini terbiasa dengan hal itu, kawan-kawan. Sinetron kita mengajari tentang itu. Mulai dari cerita Cinderella, cerita tentang banyak ya cerita-cerita yang ada. Cerita tentang orang miskin, wanitanya miskin, ketemu dengan pria kaya, kemudian hidupannya berubah. Kemudian atau sebaliknya, ya, prianya yang miskin ketemu dengan wanita kaya, kehidupannya berubah. Ya. Kalau memang ada kawan-kawan dan seperti itu, cari. Cari. Ya, kalau ada. Ya. Tapi kalau tidak, ayolah kita berjuang mulai saat ini. Jangan terlalu halu. Jangan terlalu halu. Ya, membayangkan sesuatu yang tidak, ya, kayaknya tidak mungkin terjadi. Ya. Kalau saya, ya masa nikah lagi? Ya kan enggak. Ya kan. Nah, oleh karenanya hentikan dengan halusinasi. Kita lakukan apa-apa yang bisa kita lakukan, kawan-kawan. Jangan menunggu momen. Momen itu harus kita ciptakan. Peluang itu harus kita ciptakan. Peluangnya nggak ada, Mas. Peluang itu harus kita ciptakan. Ya. Dengan begitu, insya Allah, kita akan membuka ya, kehidupan ke depannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kemudian yang ke-9 adalah ikut-ikutan teman. Ya, teman-teman dropship, kita ikutan dropship. Teman-teman reseller, kita ikutan reseller.
Ya, teman-teman menjadi konten kreator, kita jadi konten kreator. Akhirnya basic kita, ya, kemampuan kita. Tambahan, menunggu momen itu bisa juga adalah tulul amal. Ya, menunda-nunda amal. Bisa jadi basic yang kita miliki itu tidak, basic yang ilmu yang kita miliki itu masih kurang. Yang terjadi apa? Kawan kita sudah sukses, ya, dropship sudah sukses, reseller sudah sukses, konten kreator sudah sukses. Kita karena ilmu kita belum, ya, karena hanya sekedar ikut-ikutan, maka yang terjadi adalah kita ketinggalan lagi, ya. Seharusnya yang kita lakukan adalah, oke lah, kita teman ikut-ikutan untuk baik, ya kita lakukan. Ya. Tetapi kalau kemudian kita hanya sekedar ikut-ikutan, bahaya. Ya, apalagi kalau ikut-ikutan kita adalah ikut-ikutan kepada aktivitas yang negatif. Ya, aktivitas yang membuang-buang waktu. Maka hal ini bisa menjadi penghambat rezeki kita. Kemudian yang 10 tidak sungguh-sungguh, tidak mengeluarkan kemampuan sungguh-sungguh. Nanti saja. Ya, saya akan keluarkan kemampuan saya akan keluarkan ilmu pamungkas saya kalau sudah seperti ini. Ya, padahal hidup kita ya saat ini, kawan-kawan. Aksi yang terbaik itu adalah saat ini. Action terbaik itu adalah saat ini. Ya. Jadi itu. Contohnya saat ini, kawan-kawan, saya. Ya. Anak sedang tidur, ya, tapi anak kakaknya sedang berteriak-teriak seperti itu. Alhamdulillah, ya, tapi saya tetap akan fokus. Saya akan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena momen saya saat ini. Gitu. Kalau saya menunggu momen atau kemudian saya tidak sungguh-sungguh dalam mengambil gambar ini, ya terjadi apa? Ketika nanti adiknya bangun, dia pasti akan ganggu syuting saya. Ya. Belum kemudian masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan nantinya. Ya, maka bisa ya lama ini prosesnya, perjuangannya gitu. Dan hal itu bisa menghambat rezeki. Ya, karena kita sadar bahwa upaya yang kita lakukan itu ya memang perlu proses. Gitu. Ada hal yang harus diapakan. Itu dulu, ternyata kawan-kawan, kita ternyata perlu part yang berikutnya. Ya. Ini adalah bagian yang pertama atau episode yang pertama tentang 40 penghambat rezeki. Dan kita sudah membahas yang 10. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga teman-teman tetap stay tune, ya, tetap mengikutinya, dan kita bisa bareng-bareng sukses. Kita bisa bareng-bareng untuk menjemput rezeki yang lebih besar lagi. Itu dulu yang bisa kita bagikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.